Gimana kabar Miss hari ini? Luar biasa. Iya, terlihat ya Miss, kayaknya wajahnya sumringah sekali gitu ya. Oke, puji Tuhan Miss dalam keadaan sehat. Nah, adapun pada siang hari ini Miss, tujuan saya mengajak Miss di sini untuk berbagi pengalaman selama Miss menjadi pimpinan di sekolah ini, bagaimana cara Miss ketika mengambil suatu keputusan gitu. Tapi sebelumnya Miss, Sudi kiranya Miss memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Miss Ruth. Ya. Saya Miss Krisna Haryasti Purba. Saya selaku kepala sekolah di instansi SD Kristen Kalak Kudus yang ada di Bandung. Iya. Kalau boleh tahu Miss, sudah berapa lama Miss menjabat sebagai kepala sekolah SD Kristen Kalak Kudus? Sejak tahun 2017 ya Miss ya, sudah ada 5 tahun lah, kurang lebih. Oke, wah, terhitung lama juga ya Miss. Nah, saya yakin ketika dalam waktu masa 5 tahun itu pasti tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, bisa nggak Miss atau boleh nggak Miss berbagi sedikit pengalaman gitu, bercerita ketika selama 5 tahun ini kasus-kasus apa nih yang kira-kira yang Miss hadapi, dan bagaimana cara Miss menyelesaikannya? Ya, ya Miss Ruth, untuk kasus-kasus yang kita hadapi belakangan ini ya, ada beberapa kasus ya. Ada beberapa kasus terkait izin guru, lalu ketidakhadiran guru ketika kita mengadakan pelatihan, lalu ketika guru mengalami problema keluarga, orang tua yang sakit, sampai memang ada yang sedang melahirkan gitu. Jadi memang begitu banyak kasus-kasus di sekolah ini terkait pegawai kita yang ada di SD. Tapi bisa nggak nih satu kasus yang mungkin Miss alami di mana Miss di situ dilema ketika mengambil suatu keputusan? Boleh ceritakan ke kita semua? Iya, iya. Saya akan coba ceritakan satu kasus yang baru saya alami ya, di mana saya miliki seorang guru yang memang gimana ya saya ceritanya? Ya memang guru ini adalah guru kelas kecil gitu, di mana beberapa waktu lalu beliau minta izin untuk mengunjungi orang tua karena orang tua sedang sakit keras gitu. Nah, saya panggil, saya diskusi bersama beliau, lalu dapatlah suatu keputusan yang sama-sama deal gitu. Lalu yang timbul saat ini adalah ada kasus yang memang saya dituntut untuk mengambil keputusan dengan bijak, di mana guru ini ketika mengunjungi orang tua yang sakit ternyata orang tuanya sudah meninggal gitu. Lalu dia memohon izin untuk resign tiba-tiba karena tidak ada yang menjaga satu lagi orang tuanya yang sedang kondisi fisiknya memang kurang sehat gitu. Jadi memang pada saat itu saya terkejut gitu ya. Saya langsung merasa waduh ini gimana gitu kan. Di sekolah itu memang butuh guru benar untuk menghadapi anak-anak, lah dia selaku guru dibutuhkan di rumah untuk keluarganya. Jadi memang pada saat itu saya terkejut dan saya dituntut untuk bagaimana saya bijak mengambil keputusan gitu ya. Pada saat itu saya sudah coba negosiasi, sudah coba diskusi dengan beliau, bagaimana jika kita berikan waktu untuk 2 minggu dia berpikir gitu supaya memang keputusan akhirnya adalah tidak resign gitu. Dan ya kita coba untuk dia rehat sejenak, refleksi sejenak gitu, 2 minggu untuk bisa berpikir cerah gitu di tengah kedukaan, bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Setelah 2 minggu kita kasih waktu, ternyata pada akhirnya beliau memutuskan untuk resign. Dan di situ saya merasa harus bijak juga mengambil sebuah keputusan. Dalam hal ini saya coba diskusi dengan rekan-rekan guru yang memang ada rekan guru yang saya ajak cerita untuk sharing gitu. Lalu kita juga punya atasan ya, karena ini sekolah yayasan, kita punya atasan. Lalu akhirnya kita mengambil keputusan untuk bagaimana caranya supaya mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut, yang resign tersebut, bisa diambil alih oleh guru yang lain yang tidak membebankan jam pelajarannya.
Oke, wah, pasti saya sangat yakin ketika Miss menghadapi itu eh, susah sekali untuk mengambil suatu keputusan yang baik gitu ya, Miss. Nah, ketika Miss mengidentifikasi kasus yang tadi gitu, menurut Miss, apakah kasus tersebut itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Karena saya yakin tanpa saya harus menjelaskan keduanya ini pun saya yakin 100% Miss sudah tahu dua perbedaan antaranya, dua perbedaan ini. Jadi menurut Miss, ini termasuk ketika Miss mengambil keputusan ini termasuk yang mana nih, Miss? Ya, antara dilema etika atau bujukan moral ya, Miss ya. Saya pikir sih ini lebih tepatnya ke dilema etika. Sama-sama memang keputusan yang penting, keputusan kedua belah pihak yang memang sama-sama benar, sama-sama urgent, sama-sama membutuhkan. Secara manusia saya merasa kasihan, etika saya merasa kasihan kepada guru tersebut dengan background latar belakang orang tua yang memang sedang sakit, butuh didampingi, lalu kita juga punya anak-anak yang butuh juga, butuh-butuh didampingi oleh guru-gurunya. Ya saya bisa mengerti gitu kan karena Miss bisa mengatakan ini dilema etika juga karena berada dalam kedua putusan yang benar gitu ya. Di satu sisi Miss merelakan gitu kan karena benar juga dengan alasan rekan kerja tadi yang harus merawat mamanya gitu kan. Di sisi yang lain harus tetap pekerjaan yang dijalaninya di sini harus tetap berjalan juga gitu ya, Miss. Nah, kalau begitu apakah di sekolah ini tidak ada peraturan tertulis untuk misalnya ya guru harus sekian mengikat kontrak dan jika melanggar akan dikenakan sanksi atau segala macamnya apakah? Iya, kita di sini untuk perekrutan guru kita tidak ada kontrak, tapi perjanjian kerja. Gitu. Perjanjian kerjanya sih lebih ke komitmen sang guru untuk menuntaskan 1 tahun ajaran. Gitu. Jadi memang kita lebih ke komitmen guru menuntaskan 1 tahun ajaran. Nah, inilah yang saya katakan tadi benar-benar dilema etika, gitu ya. Ketika sang guru tersebut memutuskan untuk resign di tengah orang tua yang tidak ada mendampingi di rumah dengan kondisi yang sakit, tidak ada pendamping di rumah, keluarganya serba jauh gitu ya. Ya kita cukup tahu bagaimana keluarga yang tinggal dari jauh pemukiman gitu ya, jarak rumah mungkin sekitar satu rumah ke rumah lain itu 1,5 kilo gitu. Jadi memang dia merasa memang benar-benar nih saya harus berada di rumah itu untuk merawat orang tua saya gitu. Itu yang tadi saya katakan benar-benar dilema etika banget gitu. Itu sih Miss Ruth. Iya, berarti secara tidak langsung yang saya tangkap di sekolah ini tidak ada nih kan yang misalnya ketika putus kerja 6 bulan tiba-tiba misalnya langsung diapain enggak gitu ya, mungkin jadi berbelas kasih gitu ya, berisikan kasih. Nah, ketika Miss mengalami dilema tersebut gitu kan, tadi Miss sudah sempat menjelaskan langkah-langkah yang Miss lakukan gitu dengan memanggil terlebih dahulu, ajak diskusi dan sebagainya. Menurut Miss, apakah langkah itu sudah efektif atau adakah lagi hal-hal yang perlu Miss lakukan agar pengambilan keputusan yang Miss ambil itu atau putuskan tersebut lebih efektif lagi? Ya. Langkah-langkah itu untuk awal saya rasa sudah cukup gitu ya. Kita sudah panggil, kita sudah coba diskusi sehingga akhirnya tadi saya kasih waktu sekitar 2 minggu untuk dia bisa berbenah diri bahwa keputusan yang dia ambil untuk resign bukan karena kedukaan, tapi memang itulah pada dasarnya keputusannya. Selain itu saya juga memiliki rekan kerja untuk menguatkan bagaimana keputusan saya nanti bisa terlaksana dengan baik. Nah, rekan kerja saya ini meliputi rekan guru, karena kita yayasan, rekan kepala sekolah yang lain untuk saya coba ajak diskusi alternatif keputusan yang tepat. Lalu akhirnya saya ajak diskusi juga dengan leadernya kita, ya dalam hal ini direktur pelaksana.
Saya coba untuk diskusi bagaimana bahwa saya sudah eh, tempatkan poin-poin alternatif untuk pengganti yang mengajar yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi bagaimana saya mengambil keputusan itu tidak mutlak dari saya sendiri. Oke, ketika Miss mengambil keputusan tersebut, adakah tantangan yang Miss hadapi? Tantangan yang saya hadapi mungkin rekan guru yang akan menjadi pengganti. Dalam hal ini bukan guru baru ya, Miss ya. Ini guru lama yang sudah memiliki beban kerja yang banyak juga, dan beliau merasa tidak sanggup untuk mengerjakan jam tambahan ini. Tapi kembali lagi, saya coba ajak diskusi, saya membukakan kondisi-kondisi yang terjadi, dan saya coba untuk bagaimana dia bisa berpikir dengan positif bahwa ini tidak berlaku untuk selamanya. Oke, jadi apakah dengan begitu si guru tersebut memenuhi atau bagaimana Miss? Sejauh ini sih pada akhirnya terpenuhi sih Miss, terpenuhi dengan pembagian tugas yang sudah saya atur tadi untuk bisa berjalan dengan baik. Oke, nah ketika Miss mengambil suatu keputusan tersebut, gitu, apakah Miss langsung pada saat itu juga, atau Miss membuat suatu jadwal yang terencana gitu untuk memikirkan segala sesuatunya lebih terperinci, gitu? Bagaimana caranya, Miss? Tidak langsung ya Miss, tidak langsung praktis di tempat gitu ya. Jadi saya memang selaku kepala sekolah harus menyusun lagi jadwalnya bagaimana supaya memang ini tidak plek langsung terjun ke lapangan, tapi ada persiapan yang harus dikerjakan oleh guru pengganti dan juga guru kelas yang ada dalam kelas supaya jadwalnya tidak bentrok. Artinya saya harus reschedule lagi jadwal yang ada. Oke, berarti sudah benar-benar gitu ya, Miss. Oke. Nah, ketika Miss memutuskan, apakah ada faktor-faktor lain atau orang-orang lain yang membantu Miss dalam mengambil suatu keputusan tersebut? Ya, seperti yang tadi saya sudah katakan, Miss Ruth ya, kita di sini yayasan, gitu ya. Saya libatkan ketua yayasan atau direktur pelaksana yang ada di rumah untuk diskusi, lalu saya libatkan diskusi untuk kepada rekan-rekan kepala sekolah yang lain, ada kepala sekolah TK, kepala sekolah SMP, bagaimana supaya keputusan saya ini dari sudut pandangnya mereka seperti apa. Jadi memang saya tidak mau keputusan ini mutlak dari saya saja, karena kita adalah sekolah yayasan. Jadi memang walaupun Miss pimpinan tertinggi di SD, tetapi tetap ketika Miss sudah ada suatu keputusan dan ingin mengambilnya, Miss memang terlebih dahulu memang harus mendiskusikan kepada yayasan gitu ya. Oke, terima kasih Miss Krisna. Nah, dari semua hal yang sudah Miss sampaikan tersebut, kira-kira pembelajaran apa nih yang bisa dipetik dari pengalaman Miss sehingga itu kelak berguna bagi saya dan rekan-rekan guru yang lainnya gitu. Bisa berbagi sedikit Miss pengalamannya gitu ya. Dari yang saya alami ya, dari kasus-kasus yang saya alami, mungkin praktik baik ya Miss ya. Praktik baik yang bisa dinilai itu adalah dalam mengambil keputusan tidak terburu-buru ya. Kemudian juga memang kadang orang lain tuh pengen kita cepat ngambil keputusan gitu, tapi kita sebagai pemimpin harus punya 10 kacamata untuk memandang sudut pandang positif negatifnya gitu. Jadi memang tidak terburu-buru, kemudian libatkan orang-orang sekitar supaya orang-orang sekitar bisa memandang sisi positif, sisi negatifnya menurut cara pandang mereka, menurut kacamatanya mereka gitu. Dan tidak lupa tetap memperhatikan konsekuensi. Oke, terima kasih Miss Krisna untuk berbagi pengalaman kepada saya di sini ketika Miss mengambil suatu keputusan yang dilema etikanya. Senang berbicara sama Miss Krisna. Semoga lain kali kita juga bisa sharing. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Selamat siang Miss.
kasih ya Miss Ruth, sukses untuk PGP-nya ya. Oke, terima kasih Miss. Hai Miss. Iya, Miss Ruth. Ya, gimana kabarnya hari ini Miss? Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Iya, kalau saya di sini adapun sebagai CGP Angkatan 5 ingin mewawancarai Miss tentang pengambilan keputusan yang selama ini sebagai seorang Kepsek yang sudah pernah Miss lakukan. Tapi sebelumnya, Miss bisakah memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya adalah Vince Wiguna Simorangkir. Saat ini berjabat sebagai Kepala TK Kristen Kalang Kudus. Sekaligus saya sebagai guru bahasa Inggris di SMP Kristen Kalang Kudus. Oke, terima kasih Miss. Jadi gini Miss, Miss kira-kira sudah berapa tahun jadi kepala TK Kalang Miss Kudus? Ya, Kalang Kudus? 8 tahun. 8 tahun. Tentunya di dalam masa 8 tahun kepemimpinan Miss ini kan pastinya ada hal-hal yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi yang membuat Miss harus mengambil suatu keputusan. Nah, yang membuat ketika mengambil keputusan tersebut Miss merasa dilema bagaimana cara penyelesaiannya gitu. Bisa nggak Miss menceritakan tentang kasus yang pernah terjadi atau masalah yang pernah Miss hadapi dan bagaimana cara Miss dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan tersebut? Kalau masalah yang dihadapi selama saya menjadi kepala sekolah itu cukup banyak ya, mulai dari masalah antara guru, kemudian miskomunikasi antara sekolah juga dengan orang tua gitu ya. Tapi untuk saat ini dilema yang saya rasakan adalah kebetulan TK Kristen Kalang Kudus ini kan ditunjuk PSP untuk angkatan 3. Nah, memang akan dimulai di bulan 1 akhir, tapi saat ini saya sedang berpikir keras juga. Tadi seperti saya perkenalkan juga, saya itu kan menjabat sebagai kepala TK, sekaligus juga saya mengajar di SMP guru bidang studi bahasa Inggris. Nah, PSP ini akan mulai bulan 1, yang saya tahu PSP ini tentu sangat sibuknya luar biasa. Ya, sedangkan saya sebagai kepala TK aja cukup sibuk ya, ditambah lagi PSP nanti. Nah, dilemanya saya itu bagaimana lah kira-kira nanti ketika saya PSP, saya juga harus mengajar di SMP dalam waktu yang bersamaan. Karena saya pikir saya nggak bisa meninggalkan salah satu. Keduanya harus saya jalani. PSP saya jalani, mengajar di SMP juga saya jalani. Kalau jabatan sebagai kepala TK memang itulah tugas saya ya, dan memang benar itu nggak bisa ditinggalkan juga. Kan beberapa waktu terakhir ini saya juga sempat berpikir apa mungkin saya melakukan keduanya di waktu yang bersamaan. Kira-kira apa yang nanti akan terjadi? Mungkinkah nanti akhirnya saya jadi mengabaikan salah satu? Gitu. Itu yang saya pikirkan sekarang. Tapi saya mencoba juga diskusi dengan kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah SMP juga PSP juga. Nanti mungkin saya pikir akan ada jalan keluar jika suatu waktu saya harus meninggalkan sekolah mengerjakan tugas di luar sekolah terkait dengan PSP-nya saya. Tentu murid juga nggak boleh saya tinggalkan. Oke, nah gini Miss, kan saya ini kan baru belajar nih gitu kan di modul 3.1 di mana di situ yang saya bahas tentang adanya dilema ketika kita mengambil suatu keputusan, namanya itu dilema etika. Dilema etika ini kan dia ketika kita mengambil suatu keputusan itu keputusan yang kita ambil itu benar dan benar gitu. Iya, berarti sama seperti yang saya sampaikan tadi ya. Oh, ya. Saya PSP kalau saya kerjakan itu pun benar. Oke. Saya kerjakan bagian saya sebagai guru bahasa Inggris juga benar. Iya. Tapi yang salah jika saya meninggalkan. Gitu, ya Miss. Ya, jadi ketika Miss sudah mengidentifikasi lah kasus yang tadi, yang menurut Miss tadi itu dilema etika ya.
karena ada dua pilihan di mana kedua-duanya ya ambil satu ini ya Miss benar, ketika ngambil yang PSP juga benar gitu ya. Nah, setelah ketika Miss mengetahui Miss mengalami dilema etika nih. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Miss lakukan gitu. Langkah-langkah apa nih yang bisa Miss lakukan agar dilema etika ini bisa terjawab gitu. Iya. Tadi kan dilemanya saya itu kan mengerjakan dua hal yang bersamaan, PSP dan sebagai guru bidang studi. Saat ini langkah-langkah yang saya lakukan itu, yang pertama saya cari tahu dulu informasi tentang PSP ini seperti apa, kegiatan-kegiatannya seperti apa. Nah, setelah saya mendapatkan informasi, tentu saya akan mengatur kembali bagaimana supaya saya bisa mengajar di SMP di bidang bahasa Inggris itu dengan baik pula. Jadi tidak meninggalkan salah satunya. Apakah mungkin nanti akhirnya ketika saya keluar PSP ini, anak murid saya berikan tugas, tentu tugas yang saya berikan juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi langkah-langkah pertama itu saya cari informasi dulu, nanti setelah itu saya akan atur bagaimana teknis keduanya bisa berjalan dengan baik. Oke, berarti sejauh ini Miss sudah memikirkan bagaimana langkah yang akan Miss lanjutkan. Nah, menurut Miss, apakah hal yang tadi Miss sampaikan itu merupakan hal yang suatu hal atau keputusan yang efektif sejauh ini yang Miss sampaikan tadi itu? Saya pikir itu efektif. Karena ya benar-benar nggak bisa ditinggalkan salah satunya, harus dilakukan bersamaan gitu. Itu efektifnya. Kalau saya tinggalkan itu justru tidak efektif, akan mengganggu orang lain, akan mengganggu, mungkin saya tinggalkan bahasa Inggris, pasti kepala sekolah akan bingung mencari siapa pengganti saya di situ. Kalau saya tinggalkan PSP, itu malah lebih parah lagi. Saya sebagai kepala TK, masa saya tidak bertanggung jawab sebagai kepala TK untuk PSP ini gitu. Oke. Nah, ini kan memang kejadiannya kan belum terjadi ya. Iya. Oke. Tapi Miss sudah mengalami suatu dilema di sini. Nah, Miss tadi sudah memikirkan hal-hal atau langkah-langkah efektif, prosedur yang seandainya tahun depan mulai berjalan, itulah yang akan Miss lakukan. Nah, bagaimana dengan seandainya begini Miss, PSP ini kita kan kadang mau jadwalnya belum tersusun dengan rapi gitu. Sedangkan kalau sebagai seorang guru SMP otomatis dari awal tahun ajaran yang kemarin jadwalnya Miss itu sudah tersusun, sudah terjadwal oleh kepala sekolah SMP. Nah, seandainya nih bentroklah antara si PSP dengan jam ngajar Miss di SMP. Langkah apa yang lantas kemudian Miss ambil gitu? Kalau disuruh memilih, saya pasti akan lebih mengutamakan PSP. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam waktu yang bersamaan bentrok waktunya, saya harus mengerjakan PSP dan saya juga harus mengajar. Tentu saya harus berkonfirmasi dulu kepada kepala sekolah SMP-nya, gitu ya. Apakah mungkin kepala sekolah SMP-nya akan mencari, bukan sebagai pengajar sih, bukan mencari pengajar bahasa Inggris, tapi mencari siapa yang bisa menemani siswa SMP ini di dalam kelas dengan tugas yang sudah saya siapkan. Jadi saya sudah menyiapkan tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa nantinya, dan saya meminta kepala sekolah SMP untuk mencari atau memikirkan guru yang bisa mengawasi SMP itu, gitu. Jadi tidak ditinggalkan begitu saja. Ya, apakah untuk mengatakan hal itu Miss langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, atau sudah ada jadwal yang tersusun atau rencana yang tersusun rapi yang sudah Miss susun sehingga Miss menyampaikan pendapat Miss tersebut kepada kepala sekolah SMP, atau bagaimana caranya? Kalau PSP ini kan tadi kita misalnya
belum bisa kita prediksi kapan waktunya. Sedangkan kalau bahasa Inggris kan ini memang sudah terjadwal, sudah dari awal terjadwal. Maka jika biasanya kan tidak mungkin PSB itu menginformasikan kepada kita hari ini ada pertemuan tolong datang, itu nggak mungkin. Itu pasti ada selang beberapa hari, minimal 1 hari. Misalnya 1 hari sebelum pertemuan itu sudah diinfokan. Maka pada hari itu juga saya harus memikirkan bagaimana supaya murid saya di SMP tidak ketinggalan juga gitu. Jadi saat itu saya harus mencari keputusan karena waktunya sangat mepet gitu. Kecuali jauh-jauh hari ya, misalnya seminggu sebelum pertemuan di PSB ini sudah diinformasikan. Nah, ini lain lagi, saya akan mencari pengganti waktu. Misalnya di pada hari itu saya harus mengajar dan saya juga PSP, saya kan memang diskusi juga dengan kepala sekolah, adakah guru yang bisa tukaran waktu dengan saya untuk jam pelajaran bahasa Inggris. Mungkin kalau misalnya di PSP-nya hari Kamis pertemuannya, saya akan minta kalau bisa hari Rabu boleh nggak saya tukaran mengajar begitu, supaya saya tidak tinggalkan mereka. Ya, berarti segala sesuatunya walaupun ini belum terjadi sudah Miss pikirkan ya, benar, gitu ya. Nah, ada nggak seseorang atau faktor-faktor lain atau dari yang lain gitu yang selama ini mempermudah atau membantu Miss dalam mengambil keputusan setiap kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Tentu, ya. Setiap orang itu nggak pernah bisa sendiri mengambil keputusannya. Tentu butuh orang lain dalam mengambil keputusan. Kadang-kadang kan saya juga dilema juga memikirkan ini keputusan mana yang tepat ya, mana yang lebih bagus ya. Tentu saya akan berdiskusi dengan orang lain tentu, tetapi berdiskusinya kepada orang yang tepat juga. Misalnya sesama kepala sekolah, kemudian juga yayasan yang saya pikir mereka juga memiliki pandangan-pandangan yang lebih baik dari saya. Tentu saya akan mempertimbangkan itu untuk mengambil keputusan yang tepat. Oke, nah dari pembicaraan kita tadi, dari semua hal yang sudah Miss sampaikan tadi itu, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Miss petik dari pengalaman Miss dalam mengambil keputusan? Mengambil keputusan itu nggak bisa sepihak. Jadi mengambil keputusan itu butuh orang-orang di sekitar kita, sehingga kita boleh melakukan sesuatu berdasarkan keputusan yang terbaik. Tentunya untuk kebaikan sekolah juga ya, Miss. Oke, terima kasih Miss Pince sudah bersedia meluangkan waktunya. Terima kasih juga Miss. Semoga dilema yang tadinya Miss hadapi ketika Miss sudah memikirkan dan Miss sudah mendiskusikannya juga kepada teman kepada orang gitu ya yang sama Kepsek dan yayasan, semoga keputusan yang akan Miss ambil nanti benar-benar keputusan yang terbaik bagi sekolah, bagi semua yang ada di sekolah, bahkan pribadi Miss sendiri. Terima kasih Miss Ruth. Terima kasih Miss Pince. Sampai jumpa lagi. Selamat siang Miss Ruth. Selamat sore Miss Lisbeth. Selamat sore Miss Ruth. Ya, gimana kabar Miss Lisbeth hari ini? Puji Tuhan baik. Oke, ya luar biasa ya Miss. Kita masih diberi kesehatan. Ya, Miss Lisbeth, saya di sini selaku CGP Angkatan 5 SD dari SD. Saya ingin mewawancarai atau ingin bertanya kepada Miss Lisbeth selaku Kepala Sekolah SMP Kristen Kalam Kudus Dumai tentang pengambilan keputusan yang Miss lakukan ketika Miss dihadapkan oleh dilema etika. Oke, nah sebelumnya nih Miss sudah berapa lama menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP? Ya, saya sudah menjabat sebagai kepala sekolah itu mulai dari tahun 2017 sampai dengan saat ini, itu berarti kurang lebih 5 tahun. Oke, pasti di dalam masa 5 tahun ini banyak hal yang
Miss hadapi gitu ya, masalah-masalah yang Miss hadapi yang mungkin membuat, bukan mungkin sih, yang bisa membuat Miss dilema gitu. Nah, Miss bisa ceritakan sedikit kira-kira apa nih yang masalah apa yang bisa Miss ceritakan kepada saya ya, yang Miss alami itu dan bagaimana cara Miss menanganinya gitu. Iya, iya, kalau beberapa kasus-kasus yang pernah terjadi ya, yang saya sendiri alami dilema dalam mengambil keputusannya itu, salah satunya adalah ketika guru yang seharusnya melakukan eh, kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, namun di satu sisi dia di keluarga juga memiliki kepentingan lain. Jadi kita sebagai pimpinan di satu sisi kita harus memenuhi bahwa memang para guru harus mengikuti kegiatan yang sudah diprogramkan. Tetapi sebagai manusia, saya juga memiliki dilema gitu antara memberi izin atau tidak. Maka untuk itu biasanya yang saya lakukan adalah kita berdiskusi dulu sejauh apa kepentingan di keluarga yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan, sehingga ada kesepakatan antara saya dengan guru, lalu kemudian kita ambil keputusan bersama di mana baik sekolah maupun guru sendiri juga tidak merasa satu sisi dirugikan gitu atau merasa tidak dimengerti seperti itu. Oke, berarti dari tadi ada sebuah permasalahan gitu ya, Iya, Miss. benar. Nah, selama ini gitu kan yang saya dapatkan gitu ketika saya melakukan PGP itu memang kami sedang belajar tentang dilema etika dan bujukan moral gitu kan. Nah, saya juga yakin Miss juga sudah tahu kedua perbedaan ini gitu ya. Dimana kalau etika benar dan benar pengambilan keputusannya, sedangkan bujukan moral benar dan salah. Nah, setelah Miss mengidentifikasi dan menceritakan kasus tadi kepada saya, kira-kira yang Miss hadapi ketika mengambil keputusan itu lebih ke mananya nih Miss? Dilema etikanya atau bujukan moralnya? Dalam hal itu lebih ke dilema etikanya ya. Ya. Lebih ke dilema etika karena di satu sisi saya juga harus melihat etika saya sebagai pimpinan dan etika saya juga sebagai sesama manusia, gitu. Lebih kepada situ sih Mas. Iya. Nah, bagaimana cara Miss menjalankan pengambilan keputusan di sekolah gitu, terutama seperti tadi gitu kan ada dua kepentingan yang sama nih, Iya, sama-sama penting gitu. Gimana cara Miss mengambil keputusannya? Nilai kebajikan apa yang Miss terapkan ketika mengambil keputusan tersebut? Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, biasanya saya akan ajak diskusi ya secara pribadi kepada guru. Contoh kayak kasus yang tadi, saya ajak diskusi karena memang kebetulan kasusnya adalah di mana sekolah melakukan program pelatihan atau seminar selama beberapa hari. Tapi kemudian guru yang bersangkutan ternyata ada harus mengikuti kegiatan di keluarganya gitu. Nah, jadi saya melihat ketika saya sharing dengan guru tersebut seberapa penting gitu tingkat kepentingannya di dalam mengikuti kegiatan tersebut di keluarga. Jikalau memang guru tersebut harus ada, jikalau memang dia tidak ada akhirnya akan menimbulkan kekacauan mungkin di keluarganya, kita juga tidak bisa langsung memaksakan. Maka kalau harus seperti itu, si guru harus mengambil langkah lain atau langkah tambahan supaya dia tidak tertinggal, ya, supaya dia tidak tertinggal dari seminar yang sedang dilakukan ini. Karena kan sebenarnya kepentingannya adalah supaya semua guru mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan yang diusahakan oleh pihak sekolah melalui kegiatan seminar ini. Gitu. Nanti seandainya kalau misalnya si guru tersebut ternyata ada hari di mana dia tidak mengikuti, maka kan dia akan tertinggal. Jadi, jikalau ternyata ada kepentingan yang memang membuat dia harus tidak bisa mengikuti kegiatan seminar ini, maka dia harus mengambil waktu lagi di luar
kegiatan seminar ini untuk memperlengkapi dirinya, baik itu dengan bertanya kepada rekan guru yang lain gitu, atau melihat sumber-sumber lain yang terkait dengan seminar tersebut, gitu. Sehingga dia juga tetap tergali kompetensinya. Oke, luar biasa sekali ya Miss. Di sini yang saya lihat Miss sudah melakukan langkah-langkah nih, gitu kan, ketika Miss mengambil suatu keputusan gitu. Dan yang saya tangkap berarti ketika salah satu dari gurunya Miss tersebut tidak dapat mengikuti dan Miss harus mengambil keputusan untuk mengizinkan mereka, berarti mereka harus cari cara nih ya. Iya, benar. Untuk mendapatkan apa yang ketinggalan Iya, gitu, betul. pelatihan apa yang mereka ketinggalan gitu. Nah, menurut Miss, selain hal-hal yang tadi, langkah-langkah yang tadi, apakah itu sudah termasuk hal yang efektif untuk dilakukan atau masih ada lagi nih hal lain yang lebih efektif untuk Miss lakukan ketika Miss mengambil suatu keputusan? Mungkin tergantung dari situasi, ya. Tadi kan situasinya karena memang seperti itu, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau misalnya situasinya berbeda, ya kita lihat lagi, identifikasi lagi, apa nih yang menjadi masalahnya. Kira-kira solusi apa yang bisa kita ambil dari permasalahan ini sampai supaya tidak timbul dilema di antara kedua belah pihak, gitu. Nah, ketika pengambilan keputusan tersebut, ketika Miss sudah mengambil keputusan tersebut, ada nggak tantangan yang Miss hadapi? Ya, kalau kayak seperti kasus yang tadi ya, tantangan yang dihadapi adalah adanya ada juga guru lain yang mungkin merasa kenapa si A diizinkan, kenapa si B tidak diizinkan. Nah, itu tantangan yang paling berat yang saya rasakan gitu. Karena seolah-olah keputusan yang saya ambil itu seperti tidak adil begitu. Padahal situasi si A dengan si B itu bisa berbeda. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu melakukan pendekatan lagi gitu. Kalau seandainya ada tanggapan-tanggapan seperti itu, kemudian kita jelaskan situasinya sehingga kita juga sama-sama mengerti situasi guru tersebut seperti itu. Ya, padahal walaupun sebenarnya ketika kita mungkin melakukan pengambil keputusan berbeda antara yang satu sama yang lain, itu pun dilihat dari alasan tadi ya setelah Benar. Miss melakukan diskusi tadi gitu kan. Nah, ketika Miss mengambil atau memutuskan gitu sesuatu hal, oke, kamu saya izinkan atau yang ini belum saya izinkan gitu setelah melihat apa kepentingannya gitu. Apakah itu memang pada saat itu langsung atau ada prosedur lain yang Miss jalankan atau Miss meminta jadwal dari guru tersebut gimana-gimananya sehingga Miss bisa mengambil keputusan yang benar gitu? Ya, jikalau misalnya situasinya tidak urgent, maka itu harus sudah diinformasikan sebelumnya. Okay. Kecuali kalau situ urgent itu kan di luar dari kehendak atau kondisi kita, gitu ya. Misalnya kalau ternyata dia tidak bisa mengikuti kegiatan seminar kita karena mungkin kecelakaan atau hal-hal yang lain gitu. Tapi kalau misalnya dia kegiatan-kegiatan yang seharusnya sudah bisa diinfo sebelumnya, maka itu seharusnya sudah diinformasikan ke saya terlebih dahulu sehingga saya bisa mengidentifikasi melihat bagaimana tingkat kepentingan dari kegiatan yang bersamaan ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya masih bisa kepentingannya dia diganti oleh orang lain, maka saya akan selalu sarankan dia diganti oleh orang lain. Tetapi jikalau memang tidak bisa, maka saya akan memberi izin dengan catatan tambahan seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Iya, berarti yang saya tangkap tergantung situasinya. Iya benar, Miss. tergantung situasinya. Ada saatnya Miss akan ngambil suatu keputusan di saat itu juga. Ada saatnya mungkin ketika Miss sudah mengetahui, Miss akan jadwalkan dan mengatur yang mana lebih baiknya, gitu ya. Nah, ketika Miss bicara tadi tentang pengambilan keputusan dan yang lain-lainnya itu, adakah orang-orang gitu, orang lain atau faktor-faktor
lain yang mempermudah Miss untuk menentukan oke, ini keputusan yang akan saya ambil. Iya, tentunya ada ya, itu tentunya ada karena memang saya juga ya menyadari kapasitas saya sebagai seorang kepala sekolah belum tentu selalu bisa mengambil keputusan yang tepat. Untuk itu saya juga butuh pendapat-pendapat dari pihak-pihak lain dengan membagikan permasalahan. Dan biasanya yang saya alami, apa yang saya pikirkan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang rekan-rekan teman lain yang pikirkan juga gitu. Sehingga saya semakin yakin ketika mengambil keputusan tersebut. Ya, berarti di sini Miss masih melibatkan rekan. Rekan di sini apakah rekan guru atau rekan gimana? Ada rekan guru, ada juga rekan sebagai atasan ya. Atasan karena kan kita yayasan ya. Yayasan kita ini kita punya direktur pelaksana di sini. Kemudian kita juga saya dibantu juga dengan rekan kepala sekolah lain. Nah, itu biasanya saya sharing ke mereka, meminta pendapat gitu. Lalu nanti mereka biasanya sih kasih pendapat, kasih ya, pertimbangan lah. Itu yang memantapkan Miss Iya, gitu ya untuk mengambil suatu keputusan. Oke, Miss Lisbeth, dari yang sudah Miss sampaikan gitu kan, saya juga kepingin tahu juga nih gitu kan pembelajaran yang Miss petik gitu. Pelajaran apa yang Miss petik dari pengalaman yang sudah Miss sampaikan atau pengalaman yang ketika Miss mengambil suatu keputusan dilema etika ini? Bisa mungkin berbagi kepada saya. Iya, kalau saya selalu berusaha bagaimana caranya supaya dua-dua tidak merasa dirugikan. Itu yang paling titik beratnya gitu. Kalau saya mengambil keputusan dalam dilema etika ini ya, sehingga diperlukan melihat kembali situasinya seperti apa. Nah, jadi saya juga sadar bahwa memang tidak selamanya apa yang saya inginkan itu pasti harus dilakukan gitu, baik oleh ataupun itu siswa ataupun guru gitu. Saya juga sadar untuk itu, makanya sangat diperlukan ini ya rendah hati juga sih untuk mau melihat situasi yang sebenarnya seperti apa. Nah, jadi saya tidak bisa hanya memandang dari kepentingan saya saja, tapi saya juga harus melihat dari kepentingan mereka, baik itu rekan kerja ataupun misalnya siswa gitu. Saya harus melihat itu juga. Oke, berarti ketika Miss mengambil suatu keputusan itu tidak asal langsung ini gitu ya? Iya benar. Saya nggak bisa langsung lihat situasi juga memangnya. Tetapi biasanya kalau dilema etika itu saya tidak bisa langsung ambil keputusan saat itu juga sih biasanya. Saya tunggu ya, saya pertimbangkan dulu. Saya lihat dulu situasinya seperti apa, plus minusnya seperti apa gitu. Itu supaya kedua belah pihak benar itu ya, supaya sama-sama tidak merasa dirugikan. Oke, lama biasanya ketika mengambil satu keputusan itu berarti apakah Miss pernah mengambil itu dalam waktu yang sangat lama gitu sehingga rekan yang mungkin yang tadi pengen dapat jawaban itu harus menunggu lama gitu atau bagaimana? Kalau untuk sampai menunggu lama sekali sih nggak pernah ya. Kalau untuk menunggu lama sekali, kan yang pernah terjadi itu adalah kita dituntut cepat gitu untuk mengambil keputusan gitu. Sementara kita baru dapat mungkin informasinya gitu, permasalahannya seperti apa, tapi harus diambil langkah. Nah biasanya kalau dalam situasi seperti itu, saya memang langsung sih sharing ke atasan, bisa seperti direktur pelaksana yayasan atau rekan kepala sekolah yang lain gitu. Kalau misalnya dia memang harus cepat pengambilan keputusannya. Jadi memang ya lihat kondisi sih, memang kembali lagi apa yang menjadi permasalahan. Oke, terima kasih Miss Lisbeth, suatu pengalaman yang luar biasa sekali yang bisa saya dapatkan gitu ya, bahwa ketika kita mengambil keputusan tidak boleh langsung semaunya kita gitu. Iya, kita harus mempertimbangkan banyak hal gitu ya Miss. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, senang berbicara sama Miss, semoga lain kali kita bisa berbicara.